Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Fadilah Esti Nengtyas dengan NIM A510200002. Kemudian ada saya sendiri, Gina Fadilah Putri dengan NIM A510200026. Kemudian yang ketiga ada Zahra Alfirdausi Munir dengan NIM A510200052. Yang keempat ada Cici Paramida dengan NIM A510200062. Dan yang terakhir ada Wirani Nurpatria dengan NIM A510200066. Nah, di sini kami akan sedikit menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian tumbuh kembang anak. Pertumbuhan adalah proses perubahan fisik seseorang yang meliputi pertumbuhan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan umurnya. Misalnya, anak baru lahir berat badannya 3 kg, tinggi badannya 49 cm. Pada usia 3 bulan biasanya 5 kg, tinggi badannya meliputi 59 cm. Selanjutnya yaitu pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan perilaku dan mental seseorang yang meliputi emosi, sosial, kemampuan, dan keterampilan. Misalnya, anak baru lahir atau bayi untuk mengungkapkan rasa lapar, sakit, takut, dan sebagainya, bayi tersebut menangis. Pada usia 1 tahun, rasa tersebut diungkapkan dengan kata-kata, misalnya, mama sakit, mama minum, dan sebagainya. Tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua yaitu faktor eksternal. Untuk faktor internal sendiri yaitu faktor herediter atau bawaan yang diwariskan oleh orang tua ke anak. Sedangkan faktor eksternal meliputi segala hal di lingkungan anak yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Untuk faktor internal sendiri terdiri dari genetik, jenis kelamin, dan hormon. Dan faktor eksternal itu terdiri dari pola asuh orang tua, lingkungan sosial, kasih sayang, kondisi dalam lingkungan, tingkat polusi, rumah tinggal, pendidikan orang tua, dan paparan radiasi. Selanjutnya yaitu faktor internal yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Ada faktor genetik, kemudian yang kedua ada faktor jenis kelamin, dan yang ketiga faktor hormon. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Potensi yang baik bila berinteraksi dengan lingkungan yang positif, maka akan menghasilkan kemampuan yang optimal. Nah, pada dasarnya setiap manusia itu diwarisi genetik orang tuanya. Nah, hal inilah yang menjadi faktor utama atau yang sangat berpengaruh pada tumbuh kembang anak. Hal itu biasanya bisa dilihat dari ciri fisik, seperti contohnya tinggi tubuh, terus struktur tubuh, berat badan, tekstur rambut, kecerdasan, bakat. Nah, itu semua pada umumnya dibawa oleh gen. Nah, beberapa penyakit juga bisa jadi diwariskan oleh kedua orang tuanya. Kemudian faktor yang kedua yaitu jenis kelamin. Jenis
kelamin merupakan salah satu faktor internal yang mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Nah, pada laki-laki dan perempuan umumnya mempunyai proses tumbuh kembang yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Nah, pada umumnya anak perempuan itu cenderung lebih cepat dewasa. Tetapi setelah melewati masa puber, biasanya anak laki-laki cenderung lebih cepat. Pertumbuhan gerak dan fisik pada perempuan dan laki-laki tentu berbeda. Biasanya anak laki-laki itu cenderung lebih aktif atau melakukan kegiatan daripada anak perempuan. Kemudian faktor internal yang ketiga yang mempengaruhi tumbuh kembang anak yaitu hormon. Hormon yang berpengaruh yaitu antara lain ada hormon seks, kemudian tiroid, insulin like growth factor, dan hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Produksi hormon yang sesuai dengan kebutuhan, maka fungsi tubuh akan berjalan sebagaimana mestinya. Jika kadar hormon tidak seimbang, maka berbagai fungsi tubuh akan terhambat yang berujung pada tidak normalnya pertumbuhan dan perkembangan pada seseorang. Bukan hanya itu saja, apabila hormon tidak seimbang, maka akan menyebabkan masalah kesehatan berupa mental dan juga fisik. Nah, itu tadi merupakan faktor-faktor internal yang mempengaruhi tumbuh kembang pada anak. Dan kemudian terdapat faktor dari eksternal atau faktor dari luar. Dan biasanya adalah pola asuh orang tua itu sendiri. Dan biasanya pola asuh orang tua sendiri akan mempengaruhi si anak ini akan bertindak baik ataupun buruk. Semisal orang tuanya memberikan yang baik, maka anak ini akan ikut baik. Dan sebaliknya, jika orang tua mengajarkan hal buruk, anak ini akan ikut buruk. Keluarga juga memiliki peran penting untuk membangun watak anak, moral anak, lalu tingkah laku anak tersebut agar menjadi baik, dan terutama adalah bagi ayah dan juga ibu selaku orang tua mereka. Faktor eksternal yang selanjutnya atau faktor dari luar yang selanjutnya adalah lingkungan sosial. Biasanya anak ini akan ikut baik atau buruk sesuai dengan lingkungan sosialnya. Maka dari itu, anak memerlukan lingkungan yang kondusif agar si anak dapat mengembangkan perkembangannya secara optimal dan secara baik. Faktor eksternal selanjutnya adalah kasih sayang. Dan biasanya si anak memerlukan kasih sayang dari orang tuanya. Dan kasih sayang adalah cara yang cepat untuk mempengaruhi perkembangan anak agar lebih baik. Dan juga nantinya otak si anak akan lebih cerdas karena dengan kasih sayang dapat menambah lapisan di dalam otak. Dan sebaliknya, jika si anak hanya mendapatkan bentakan-bentakan dari orang tua, itu akan memperlambat perkembangan otaknya dan juga menimbulkan trauma di dalam dirinya. Yang keempat, kondisi dalam kandungan. Faktor perantara sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Jika nutrisi dalam kandungan tercukupi, maka anak akan mengalami tumbuh dengan baik. Sebaliknya, jika gizi yang diterima sejak di kandungan tidak tercukupi, anak akan mengalami hambatan dalam pertumbuhan seperti berat badan yang kurang, perkembangan otot lambat, dan anemia pada saat bayi baru lahir. Lamanya bayi dalam kandungan juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang kelima, tingkat polusi. Polusi dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada anak berupa kerusakan paru-paru dan menyebabkan asma, radang paru-paru, dan penyakit kronis. Selain itu, polusi udara juga berdampak buruk bagi ibu hamil karena dapat melukai otot anak dan demikian mengurangi kecerdasan anak. Kabar buruknya, polusi udara juga bisa menghambat tumbuh kembang anak dan mengganggu kemampuan belajar anak.
Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada 3 yang akan saya bahas di sini, yang ke-6, 7, dan 8. Yang ke-6 yaitu rumah tinggal atau tempat tinggal. Yang ke-7 pendidikan orang tua, dan yang terakhir yaitu paparan radiasi. Faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yang ke-6 yaitu rumah tinggal atau tempat tinggal. Untuk memiliki anak dan menjaga tumbuh kembang serta kesehatannya, disarankan untuk memiliki rumah yang layak bangunannya dan diharapkan memiliki konstruksi yang kuat dan baik supaya tidak membahayakan penghuninya, tidak penuh sesak, dan memperhatikan kesehatan penghuni rumah tersebut. Tujuan dari hal itu yaitu agar anak dapat tumbuh sehat dan berkembang dengan sempurna sesuai dengan usia pertumbuhan dan perkembangannya. Yang selanjutnya, yang nomor 7, yaitu ada faktor pendidikan dari orang tua. Faktor lain yang memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu pendidikan orang tua. Adanya pendidikan orang tua yang baik dapat menerima informasi tentang pengasuhan bayi yang benar atau pengasuhan anak yang benar akan menimbulkan terjaganya kesehatan dan pola asuh yang baik untuk anak tersebut, sehingga anak dapat berkembang dengan maksimal. Jika pendidikan orang tua minim, akan sangat sedikit informasi yang didapatkan oleh orang tua sehingga tumbuh kembang anak dapat terganggu atau kurang sempurna. Faktor yang ke-8 yaitu ada paparan radiasi. Orang tua harus memperhatikan apakah anak berada dekat dengan paparan radiasi ataupun sebaliknya. Karena paparan radiasi yang tinggi itu sangat berbahaya dan dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak. Beberapa peralatan yang memiliki radiasi yang tinggi yaitu ada televisi, handphone, dan peralatan elektronik lainnya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua dapat memperhatikan sejak dini untuk menghindari peralatan-peralatan yang menimbulkan paparan radiasi yang tinggi sehingga dapat mempengaruhi tumbuh dan kembang anak.